KMHDI Mengajar ini juga didukung oleh sejumlah pihak. Tanggapannya seperti apa nih saat ini? Ini kan sebuah misi yang mulia ya, misi yang mulia yang sejalan dengan perjuangan Kementerian PPPA ini untuk memberikan akses yang adil dan setara dalam akses pendidikan, gitu kan? Dan makanya tadi juga dalam pesan Menteri bahwa muatan dari perlindungan perempuan dan anak, khususnya perlindungan anak, kalau bisa juga masuk dalam muatan KMHDI Mengajar ini, khususnya bagaimana menciptakan sebuah pendidikan yang ramah terhadap anak, yang menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak. Jadi selain 6 kami juga menginginkan terkait dengan perlindungan anak. Baik, kira-kira stimulus apa yang diharapkan dari Kementerian PPPA terkait dengan KMHDI? KMHDI Mengajar ini. Iya, tentunya kami akan memberikan input ya terkait dengan bagaimana memastikan akses pendidikan yang setara dan pendidikan sejalan dalam perjuangan akses pendidikan yang setara dan inklusif lah untuk semua anak. Kita tidak usah melihat agamanya apa, sukunya apa gitu ya, tapi ini adalah perjuangan kita bersama untuk melakukan sinergi kolaborasi untuk mewujudkan pemenuhan hak anak atas pendidikan. Baik, harapannya apa sih Bu, mewakili Ibu Menteri juga mungkin? Yaitu sama-sama sekali lagi memperjuangkan tentang kesetaraan untuk mendapatkan pendidikan. Baik, ada lagi Mas? Oke, cukup. Baik, izin ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, sebentar. melihat dengan antusiasme anak-anak muda yang Bapak sampaikan juga tadi, masih idealis dengan mahasiswa seperti ini, apa tanggapannya Pak? Ya, kalau saya selaku Dirjen kan sangat apresiasi ya, karena anak-anak kita masih punya semangat untuk membangun kecerdasan anak-anak bangsa ini. Jadi ternyata kan belajar ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang, tidak mengenal batas usia, bahkan status sosial. Seluruh anak bangsa harus wajib kita berikan pencerahan agar mereka memiliki masa depan yang baik. Yang kedua, KMHDI ini adalah organisasi yang memang berafiliasi kepada bagaimana penguatan literasi keagamaan dari anak-anak kita yang ada di pelosok tanah air. Dan ini tentu dampaknya nanti kita bisa buktikan 5 tahun, 10 tahun ke depan bahwa kita punya kader-kader yang memang punya idealis untuk sama-sama kita bergerak untuk membangun kecerdasan bangsa, anak bangsa ini. Kira-kira dukungan dari Dirjen Bimas Hindu, terutama bagi mungkin anak-anak yang masih berada di daerah terpencil, apa Pak? Ya, kalau kami sudah merancang sebenarnya, jadi mungkin nanti ke depan kita bisa kolaborasi bahwa program-program Dirjen Bimas Hindu terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim, stunting dan juga pendidikan anak-anak ini pasti kita limpahkan kepada teman-teman di KMHDI karena mereka punya akses yang cukup besar di seluruh Indonesia dan mereka juga punya semangat yang luar biasa, dan ini harus kita berikan dorongan motivasi yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak termasuk Dirjen Bimas Hindu. Tadi sempat juga dikatakan ada pengalokasian anggaran kira-kira. Iya Pak, berkolaborasi Pak. Ya, nanti kita akan coba 2025 ini untuk sama-sama bergerak ke pinggiran agar anak-anak yang belum punya akses dalam pendidikan formal bisa masuk ke pendidikan informal ataupun non formal. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Izin ke Ketua Umum ya. Oh iya, Ketua Umum. Izin, boleh maju Di sedikit? tengah, di tengah ya. Mas ya. Bentar ya. Tinggi. Harus tinggi ini soalnya tinggi. Nah, ini pas berarti. Ya. Baik, Mas, terkait dengan kegiatan hari ini, apa sih mungkin pesan sederhana agar masyarakat yang secara umum atau awam ini tahu dengan maksud tujuan dari KMHDI ini? Mengajar. KMHDI Mengajar 2024 ini mengambil tema pendidikan yang inklusif. Artinya bahwa pendidikan yang merata. Kalau kita lihat persoalan pendidikan kan sangat kompleks. Ada segmentasi khusus yang bisa kita ambil bagian, ambil peran di sana. Salah satunya adalah distribusi informasi dan dukungan semangat bagi anak-anak, bagi siswa kita yang ada di pelosok-pelosok, yang informasinya terbatas, yang semangatnya, yang lingkungannya juga tidak mendukung. Nah, kehadiran KMHDI melalui program KMHDI Mengajar, kita berharap mereka mendapat suntikan semangat, mendapat dukungan dan informasi yang cukup, sehingga gairahnya dalam menuntut ilmu, gairahnya dalam mencapai mimpi dan cita-citanya dapat terus tumbuh dan berkembang begitu. Sehingga ke depan
dalam menuju visi Indonesia Emas ini dapat realisasi. Kemudian yang kedua, KMHDI juga mendorong kader-kader kita, mahasiswa, untuk aktif dan peduli terhadap lingkungannya. Jadi persoalan-persoalan di lingkungan sekitar itu harus dapat dilihat, dianalisis, dan disikapi. Jadi sekecil apapun mahasiswa harus berkontribusi bagi kemajuan bangsa kita. Karena generasi milenial, generasi Gen Z ini adalah harapan bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Oke, tapi ini hanya untuk beragama Hindu kah atau secara Umum? holistik, secara menyeluruh? Secara khusus sebenarnya program ini memang sasarannya adalah SDM Hindu, jadi siswa-siswa Hindu yang ada di desa-desa. Program apa aja yang diajarkan? Ya kalau programnya kayak KMHDI mengajar, kalau materinya memang sangat banyak sekali. Ada beberapa materi, ada pendidikan agama, kemudian pencegahan dan bahaya narkoba, kemudian ada persoalan pengenalan stunting, kemudian ada bijak bermedia sosial hari ini kepada anak-anak muda yang hari ini memang media sosial selain menjadi kekuatan dan peluang juga berdampak negatif juga bagi pertumbuhan kembang anak yang ada di desa-desa kalau tidak dibekali dengan pengetahuan dan pengelolaan yang baik. Oke, baik, cukup. Terima kasih, Terima Mas, kasih. Bapak, Ibu.